Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersyukur alhamdulillah dan beribadah kepada Allah dengan cara melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Pada kesempatan kali ini saya akan bacakan buku penting nih tentang masalah Wahabi ahli bid'ah berdasarkan hadis. Banyak meragukan bahwa Wahabi termasuk ahli bid'ah atau bukan. Sejak awal munculnya, keseluruhan ulama telah menegaskan bahwa Wahabi memang ahli bid'ah. Di antara dalilnya adalah hadis sebagai berikut ini. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Saya tidak hafal, sengaja saya belajar. Apa? An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju nasun min kibalil masyriqi wa yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu tarakiyahum yamrukuna minad dini kama yamrukus sahmu minar ramiyati thumma la ya'uduna fihi hatta ya'uda as-sahmu ila fukihi. Qila ma simahum qala simahum at-tahliku atau qala at-tasbitu. Rawahul Bukhari, nomor hadis 7562. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar dari arah timur segolongan manusia yang membaca Al-Quran namun tidak sampai melewati kerongkongan mereka. La yujawizu tarakiyahum, artinya tidak sampai ke hati. Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya. Oh iya, ini pernah disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Mereka tidak akan dapat kembali seperti anak panah yang akan kembali pada tempatnya. La ya'uduna fihi hatta ya'uda sahmu ila fukihi. Ila masimuhum, tanda-tanda mereka adalah bercukur pelontos atau gundul. Hadis Imam Bukhari nomor 7562. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud dan Ibnu Hibban. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri di atas diterangkan bahwa di antara tanda-tanda kaum Khawarij adalah secara kolektif mencukur pelontos atau gundul kepala mereka. Tanda-tanda ini hanya dimiliki oleh kaum Salafi Wahabi, di mana pada awal lahirnya gerakan mereka, Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi mengharuskan para pengikutnya untuk melakukan cukur pelontos atau gundul agar hidup dengan rambut baru yang pernah melakukan kesyirikan. Agar hidup dengan rambut baru yang belum pernah melakukan kesyirikan. Ini kita tahu bahwa yang disampaikan dalam buku ini ternyata Muhammad bin Abdul Wahab itu memerintahkan kepada muridnya untuk mencukur kelontos atau gundul. Kenapa? Supaya tujuannya itu supaya terbalik bahasanya, supaya seperti orang yang baru lahir, orang yang baru yang belum pernah melakukan kesyirikan, katanya tujuannya itu. Sebagaimana ini dicatat oleh para sejarawan menulis tentang gerakan mereka seperti Sayyid Alwi bin Ahmad Al-Haddad, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Sayyid Abdullah bin Hasan Basha dan lain-lain. Mereka mengutip fatwa Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal, mufti negeri Zabid, sebagaimana berikut: wa kana mufti Zabid As-Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal yaqul
la hajata ila ta'lifi fi raddi 'ala al-wahabiyyah bal yakfi fi raddi 'alaihim qauluhu sallallahu alaihi wasallam simahum at-tahliku. Oh ya. Mufti Zabir itu pernah yang bernama Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal mengatakan tidak butuh menulis bantahan terhadap kaum Salafi Wahabi. Bantahan terhadap mereka telah cukup dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tanda mereka adalah cukur pelontos. Karena cukur pelontos belum pernah dilakukan oleh kaum ahli bid'ah selain Wahabi. Nah, dari sini ketika pernyataan Sayyid Al-Ahdal disebarluaskan oleh para ulama, banyak kalangan yang meragukan kebenaran pernyataan tersebut. Jangan-jangan kaum Salafi Wahabi tidak menerapkan aturan kepala pelontos, dan bahwa tanda-tanda kepala pelontos dalam hadis di atas hanya dihubung-hubungkan dengan kaum Salafi Wahabi. Akan tetapi pada akhirnya pernyataan tersebut semakin kuat setelah kitab-kitab Salafi Wahabi tersebar luaskan di dunia Islam, di mana dalam fatwa anak cucu Adam, anak cucu Muhammad bin Abdul Wahab dan Hamad bin Nasir yang dilansir dalam ensiklopedia Darussaniyah fil Ajwibah An-Najdiyah juz 4 halaman 152 dipaparkan bahwa kepala pelontos atau gundul kepala pelontos atau gundul adalah tradisi penduduk Najd kaum Salafi Wahabi dan hanya orang-orang bodoh dari kalangan mereka yang tidak melakukan pelontos. Sebagaimana dimaklumi dalam kitab Durarussaniyah fil Ajwibah An-Najdiyah adalah himpunan fatwa-fatwa pendiri Wahabi dan anak cucu dan murid-muridnya yang dihimpun oleh Abdurrahman bin Muhammad Al-Ashimi An-Najdi, ulama senior Salafi Wahabi, dan diterbitkan oleh kaum Salafi Wahabi di Saudi Arabia. Jadi itu, di kepala pelontos atau gundul itu adalah tradisi Wahabi. Sudah pembacaan buku pada hari ini, semoga bermanfaat. Pada malam hari ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.